Pada video kali ini akan melanjutkan serial drama Reborn Rich episode 15 dan 16 atau part ke-9. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Dojun bersama Sekretaris Yun bertemu satu sama lain dan saling menatap. Tetapi keduanya memiliki takdir berbeda, nasib yang berbeda. Di masa depan, Dojun sudah lama meninggal dunia. Di masa sekarang, Sekretaris Yun berada di tubuh Dojun, namun jiwanya adalah Sekretaris Yun. Dia merancang rencana untuk balas dendam kepada orang-orang yang telah membunuhnya secara tidak adil, yang secara ajaib menjadi bagian anggota keluarga yang telah membunuhnya. 1 tahun berlalu, scene dibuka dengan rapat dewan di Pavilion Barat Cheongwadai, membahas permasalahan kebangkrutan dari Sun Yang Card dan Daeyeong Card. Atas kebijakan pemerintahan menghapus regulasi membuat dua perusahaan ternama ini mengalami krisis tidak terduga. Tetapi perwakilan pemerintahan enggan bertanggung jawab atas krisis tersebut. Dengan perdebatan cukup lama, Dojun bersama Pak Sehyun memutuskan untuk bertanggung jawab atas semuanya dan membayar hutang kepada para nasabah. Tak cuma itu saja, Dojun akan bertanggung jawab juga di perusahaan kartu Daeyeong. Dengan begitu, kedua perusahaan itu sekarang resmi menjadi milik Dojun. Sehingga Dojun mempunyai peluang tinggi untuk menjadi pemimpin Sun Yang Group. Diketahui Dojun sekarang adalah pemegang saham terbesar di Sun Yang Group. Dojun mempunyai strategi sekali dayung dua pulau terlampaui. Setelah 1 tahun kepergian dari pimpinan Yang Chul, keluarga Jin mengadakan haul kematiannya dengan mengenang mendiang pimpinan Yang Chul yang dituangkan ke dalam sebuah buku biografinya yang mengisahkan perjalanan hidupnya dari nol hingga menjadi seorang pengusaha paling berpengaruh di negaranya. Semua keluarga Jin dan orang-orang penting hadir mengenang kepergian beliau. Di samping itu, dua kubu mulai berlawanan dengan Bu Jina dan Bu Jungrai saling mengungguli suaminya masing-masing. Hal itu jelas dengan Bu Jungrai sangat percaya diri bahwa suaminya sebentar lagi akan naik tahta menjadi pemimpin Sun Yang Group generasi kedua dan memulai kembali prinsip primogenitas kepada keluarganya yang akan turun-temurun kepada Seongjun beserta putranya. Tetapi Bu Jungrai tidak menyadari kalau dia sudah membongkar rahasianya sendiri dengan dia tanpa sadar mengatakan semuanya dengan keterkaitannya kepada para rentenir. Namun, kebahagiaan itu sirna dengan Dojun mendatangi pamannya sekaligus membeberkan fakta yang membagongkan bahwa dia adalah pemegang saham terbesar Sun Yang Group. Sehingga Pak Yongki gagal melaju ke babak selanjutnya menjadi pemimpin generasi kedua Sun Yang Group. Kabar tersebut sudah tersebar kepada keluarga Jin. Mereka sudah terjebak ke dalam perangkap Dojun yang selalu selangkah lebih maju dari mereka. Atas dasar inilah Seongjun untuk pertama kalinya membentak ayahnya karena terus-terusan bersikap selau dan seperti seorang pecundang. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Kemudian Dojun sangat bahagia atas pencapaiannya dan ambisinya untuk balas dendam kepada orang-orang yang telah membunuhnya akhirnya terbalaskan. Tinggal selangkah lagi mencapai klimaks mengambil alih Sun Yang Group. Namun, hal itu tidak membuat Dojun lupa dengan cintanya. Ia pun mendatangi Min Yong. Dojun tidak bisa bertemu dengannya dan dia pun hanya bisa menatapnya dari kejauhan saja. Di keesokan harinya, semua publik dihebohkan dengan kabar kampanye ilegal yang digunakan oleh salah satu keluarga ternama untuk mengendalikan negaranya sudah tercium oleh pihak berwenang. Situasi semakin sulit dengan Pak Chang Jae tidak bisa dirayu ataupun dibujuk oleh siapapun. Dia bersikap tegas dan adil memberantas korupsi dan kejahatan dengan tugas barunya menjadi seorang menteri kehakiman. Naasnya, untuk kesekian kalinya Dojun ditangkap oleh kejaksaan atas tuduhan melakukan kampanye ilegal kepada salah satu kandidat presiden. Dia pun kembali bertemu dengan Min Yong. Dalam keadaan rumit, Dojun dinyatakan sebagai tersangka, mengingat perbuatannya tempo hari kepada si nenek. Permasalahan terus tumpah ruah dengan Ha In Suk berkata jujur, sehingga menguatkan Dojun semakin tinggi dengan dia dianggap sebagai tersangka. Dengan semua bukti sudah mengarah kepada Dojun. Tapi Dojun tidak mengakui ataupun menyangkal tuduhan itu. Dia hanya diam 1000 bahasa.
Di tengah permasalahan rumit ini, Pak Dongki memanfaatkan situasi tersebut dengan dia membujuk Pak Seyun untuk mengkhianati rekan kerjanya. Walaupun keduanya akan memiliki keuntungan besar dengan permasalahan tersebut, sayangnya kesetiaan Pak Seyun sangat kuat. Dia tidak tergoyahkan sama sekali oleh Pak Dongki, meskipun mempunyai keuntungan yang sangat besar. Ada alasan tertentu dia masih setia kepada Do Jun. Sekarang Pak Dongki sangat menyesal karena telah menyombongkan dirinya sendiri sekaligus membuat malu. Atas perbuatannya itu, dia pun marah kepada Sekretaris Baek dengan ramalannya tersebut. Kejadian tidak terduga menimpa Pak Dongki dengan dia dikhianati oleh sekretarisnya sendiri dengan Sekretaris Baek selama ini menilap uang perusahaan. Ye Jun berhasil membongkar kejahatan orang yang sangat dipercayai oleh ayahnya. Kini Sekretaris Baek pun dipecat. Tapi sebelum itu dia selalu mengingatkan Pak Dongki bahwa dia akan mendapatkan pengkhianatan bertubi-tubi nantinya. Sekretaris Baek sekedar mengingatkannya saja agar Pak Dongki mungkin bisa meminimalisir akan terjadinya pengkhianatan tersebut. Di tempat berbeda, Pak Chang Jae sangat mendukung sepenuhnya juniornya untuk memberantas korupsi di dunia para konglomerat. Walaupun Min Yong sudah mempunyai bukti, tapi dia masih ragu akan hal yang menimpa Do Jun. Mengingat Do Jun bukanlah orang yang mudah dijebak, Min Yong meragukan apakah Do Jun dijebak ataukah dialah yang menjebaknya. Singkatnya, Min Yong akhirnya menemukan fakta yang mencengangkan di mana semua ini adalah rencana Do Jun sendiri untuk menjebak kedua pamannya yang sangat ambisius terhadap sebuah jabatan kosong Sunyang Group. Do Jun sengaja merancang strategi yang sangat epik dan terencana untuk menjatuhkan keduanya sekaligus mendapatkan semuanya yang selama ini Do Jun inginkan. Mungkin butuh berpuluh-puluh tahun untuk mencapai semua ini yang indah pada akhirnya. Dia bersama timnya sudah membuat strategi yang sangat epik bersekongkol dengan orang-orangan buangan dari mereka sehingga kejahatan keluarga Jin terungkap. Kini Pak Dongki sudah tidak bisa menyangkal tuduhan tersebut dengan Sekretaris Baek sudah membongkar kejahatannya. Situasi semakin sulit bagi Pak Dongki dengan Pak Yongki tidak mau membantunya. Sekarang mereka saling menyerang satu sama lain membongkar kejahatannya. Semua publik tertuju kepada keluarga Jin yang tidak terduga ini. Do Jun membuktikan kalau dirinya tidak akan menjadi orang yang dengki setelah mencapai klimaks dengan ambisinya itu. Bahwasannya dia tetaplah Sekretaris Yun yang dulu dan tidak akan pernah berubah sama sekali. Pada akhirnya Do Jun mengajak Min Yong untuk memulai kembali hubungan yang lebih serius. Dia mengatakan jangan percaya pada keberuntungan yang datang sesaat. Tapi Do Jun yakin bahwa mereka akan dipersatukan kembali ketika salah satu atlet angkat besi wanita pertama kali mendapat medali. Saat itu keduanya harus bertemu dan merencanakan pernikahan. Singkatnya, semua para petinggi Sunyang melakukan rapat dewan membahas permasalahan nama Sunyang yang menjadi topik hangat sekarang atas keterlibatan mereka dengan para rentenir. Akan tetapi, tidak ada yang mau mewakilinya sehingga Seong Jun menjadi kambing hitam oleh mereka dan pengkhianatan dari ayahnya sendiri. Tetapi keadaan berbalik dengan perkataan Heon Min mampu membangkitkan Seong Jun untuk melawan balik ayahnya. Pada akhirnya, Pak Yongki mendapatkan konsekuensinya. Hubungan keduanya sekarang menjadi renggang. Publik kembali digegerkan dengan kabar baik dari Do Jun yang menyumbangkan warisannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Kini stigma baik Do Jun semakin tinggi, bahkan digadang-gadang sangat cocok menjadi pemimpin Sunyang Group generasi kedua. Oleh sebab itulah Do Jun mendatangi museum pimpinan Yang Chul dengan kata lain kerinduannya mungkin sedikit terobati melihat foto pimpinan Yang Chul. Serta membuktikan bahwa Do Jun bisa membeli Sunyang Group seperti yang selalu dia ucapkan kepada mendiang pimpinan. Tibalah hari yang sangat penting. Do Jun bersama Min Yong memutuskan untuk kembali bertemu, membahas semua mimpi dan cita-citanya menjadi sebuah keluarga. Awalnya, tidak ada yang aneh dalam perjalanannya hingga suatu ketika tepat di depannya ada mobil berhenti. Tiba-tiba, Do Jun tidak bisa menghindari takdirnya sendiri. Dia pun kembali mengalami kecelakaan.
Di tengah rasa sakitnya, Do-jun akhirnya melihat pembunuhnya, yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Tetapi kini berbalik, Sekretaris Yoon membunuh Do-jun di masa sekarang. Mengejutkan, selama 17 tahun terakhir Sekretaris Yoon selama ini hanyalah mimpi. Itu semua bukanlah dirinya, melainkan kehidupan dari sosok Jin Do-jun. Alhamdulillah, Sekretaris Yoon selamat dari maut yang hampir saja merenggut nyawanya. Sekretaris Yoon terbangun setelah insiden penembakan tersebut. Dia berada di rumah sakit Turki. Kemungkinan selama ini Sekretaris Yoon mengalami koma. Tentu hal itu jelas membuat dirinya rewas dan tercengang. Dengan semua ingatan itu akhirnya terungkap bahwasannya ada keterkaitannya dengan dirinya bersama Do-jun di masa lalu. Kembali ke masa depan, jaksa Seo Min-yong rupanya sudah menduga jika kejadian ini akan terulang kembali. Jadi selama ini dia menolong Sekretaris Yoon selama berada di Turki. Sebab Min-yong sangat membutuhkan kesaksian dari Sekretaris Yoon karena membutuhkan bukti untuk menjerat Pak Yongki atas keterlibatannya dengan pengangkatan jabatan atau disebut dengan istilah suksesi menjadi pemimpin Sunyang Group melanggar hukum. Dengan dana taktis tersebut mempunyai hubungan proses suksesi. Namun, untuk kesekian kalinya Sekretaris Yoon masih menjunjung tinggi prinsip-prinsip untuk setia kepada majikannya, tidak pernah bertanya tentang tugasnya. Meskipun itu berbahaya, hal kotor pun dia lakukan, tidak peduli dengan nasibnya. Setibanya di Korea, kejadian tak terduga menimpa Sekretaris Yoon, yang mana dia dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan Sunyang Mikro dengan banyaknya bukti mengarah kepada Sekretaris Yoon. Dia pun terkejut dengan kejadian itu, terus membabi buta menyerangnya tanpa henti. Oleh sebab itulah kali ini Sekretaris Yoon memilih untuk melarikan diri. Alhasil, sekarang Sekretaris Yoon menjadi DPO dari pihak kejaksaan. Lantas, dia pun meyakinkan keluarganya bahwa dia tidak melakukan itu semua, sekaligus meminta sang ayah untuk tidak membungkuk kepada orang lain karena dirinya. Tak lama, Sekretaris Yoon mendatangi Direktur Kim mempertanyakan akan hal ini. Kenapa dia bisa dituduh seperti ini padahal dia selalu setia kepada keluarga Jin? Naasnya, dia mendapatkan pengkhianatan. Sekarang Sekretaris Yoon pun menyesal kalau di awal namanya pendaftaran karena bekerja di perusahaan Sunyang Group. Sekretaris Yoon justru mendapatkan peringatan dari Direktur Kim bahwa orang yang balas dendam hanya mereka yang berkuasa, bukan orang yang dijolimi seperti Sekretaris Yoon. Setelah mendengar perkataan dari Direktur Kim, Sekretaris Yoon akhirnya tersadar bahwa orang-orang yang berkuasalah mampu membalaskan dendam, seperti halnya Min-yong yang mempunyai kekuasaan hukum dan koneksi yang tinggi akan sangat membantunya. Sekretaris Yoon tanpa pikir panjang langsung menyerahkan dirinya atas kasus tersebut, sekaligus menjadi saksi dari proses suksesi Pak Yongki. Dia pun mempunyai bukti terkait dana taktis tersebut. Singkatnya, di pagi harinya Sekretaris Yoon akhirnya mendapat kabar baik sekaligus kabar buruk dengan dia dinyatakan tidak bersalah atas keterkaitan dana taktis itu. Tidak mempunyai bukti yang valid untuk menjebloskan Sekretaris Yoon. Tetapi hal buruk sudah menantinya jika bukti lain bisa menjeratnya sebagai tersangka penggelapan dana. Akhirnya terungkap kenapa Min-yong memiliki julukan sebagai malaikat maut Sunyang karena dia tanpa henti terus menggali sampai ke akarnya, menemukan bukti yang kuat untuk menghukum keluarga Jin. Saat akan pulang, Sekretaris Yoon tidak sengaja melihat album Seo Taiji yang tempo dulu dia berikan kepada Min-yong. Dia pun mengatakan kalau kekasihnya juga penggemar berat musisi tersebut. Di tempat berbeda, Direktur Kim menjadi agen ganda. Selama ini dia tidak pernah berpihak kepada siapapun. Mana yang paling menguntungkan baginya, dia akan menuruti keinginan atasannya. Sekretaris Yoon tidak rewas lagi dengan tempat tinggalnya sudah diubrak-abrik oleh pengawal Sunyang karena dia juga pernah merasakan semua itu. Sekretaris Yoon mempertanyakan apakah ini semua adalah mimpi ataukah dia menjelajah waktu mengetahui kehidupan yang dijalani oleh Jin Do-jun.
Tak lama, dia pun mendatangi Pak Se-yun untuk memulai strategi epik untuk membalas dendam kepada keluarga Jin. Dengan dia kali ini adalah sosok dirinya sendiri, yaitu Yoon Hae-won. Seperti yang kita ketahui jika sosok Pak Se-yun adalah penggemar berat dari donat. Tetapi setelah insiden kecelakaan maut yang menimpa Do-jun, Pak Se-yun tidak pernah menunjukkan batang hidungnya lagi. Dan memilih untuk menyendiri di rumah kaca bersama pohon-pohonnya. Awalnya Pak Se-yun tidak tertarik untuk bekerja kembali di Miracle Investment karena hal itu akan mengingatkannya kembali atas kecelakaan maut yang tidak pernah terungkap akan kebenarannya. Namun, perkataan Sekretaris Yoon membuatnya bangkit kembali untuk melanjutkan misi dari mendiang Do-jun untuk membeli Sunyang Group. Walaupun sekarang Sekretaris Yoon tidak memiliki apapun, dia akan berjuang untuk menghentikan jalan ninja dari Seong-jun. Setelah 20 tahun pasca matinya Do-jun membuat keluarga Pak Yoon-ki menjadi berantakan. Karena Pak Yoon-ki tidak bisa menepati janjinya menjaga putranya dari keluarga Jin. Hal itu membuat Bu Hae-in sangat marah dengan sikap mantan suaminya. Sekarang, Sekretaris Yoon bersama Pak Se-hyun bergerak cepat untuk menghentikan prosesi suksesi Seong-jun. Dengan meminta bantuan dari Bu Hae-in akan membantu rencananya dengan saham yang dimilikinya. Sekretaris Yoon akhirnya menjadi bagian dari Miracle Investment. Dia memulai perang yang sesungguhnya bersama Pak Se-hyun. Melakukan demo bersama pemegang saham minoritas untuk melepaskan hak manajemen mereka. Hal itu jelas mengganggu kepentingan dari keluarga Jin. Mulai mengganggu aktivitasnya membuat Seong-jun harap-harap cemas dengan semua itu. Namun itu semua adalah umpan untuk menjebak wakil pimpinan yakni Seong-jun. Hal itu berhasil memancing Seong-jun masuk ke dalam perangkapnya. Dan akhirnya terungkap dana taktis itu sudah dipergunakan oleh anggota dari keluarga Hyun-min dengan uang tersebut. Dipergunakan membeli saham Sunyang secara mendadak untuk mengamankan hak manajemen Seong-jun. Hal itu menjadi kecurigaan besar bagi Min Yong dengan keterlibatan mereka sangat kuat dalang dari semua ini. Dukungan Min Yong semakin kuat dengan Pak Chang Jae dan Bu Hwa-yong berpihak kepadanya. Selama 20 tahun terakhir, sikap Pak Chang Jae tidak pernah berubah dengan prinsipnya memberantas korupsi dan menghukum orang-orang yang melanggar kejahatan. Sekarang, Min Yong berusaha untuk mengungkap kasus yang sudah lama terkubur kini akan dibawa lagi ke persidangan. Mengungkap siapakah dalang pembunuhan calon suaminya tersebut. Hal itu jelas membuat keluarga Jin menjadi khawatir akan semua ini. Takutnya stigma baik akan menjadi buruk di mata publik dengan kejahatan mereka akan terungkap. Kemudian, Shin kembali ke masa lalu di mana Seong-jun dianggap sebagai dalang dari pembunuhan dari saudaranya sendiri. Sudah bertahun-tahun melekat pada Seong-jun dengan dia adalah pembunuh Do-jun. Diketahui jika orang yang paling membenci Do-jun adalah Seong-jun. Meskipun seperti itu, namun nyatanya Seong-jun tidak pernah melakukan hal senekat tersebut. Dia sudah berkata jujur, tapi ayahnya tetap mengakuinya bahwasannya putranya lah dalang dari semua itu. Kembali ke masa sekarang, Sekretaris Yoon bersama Min Yong akhirnya memulai hubungan yang baik sebagai rekan kerja. Untuk mengungkapkan kejahatan keluarga Jin berkat bantuan Pak Yoon-ki, kini rencananya akan berjalan dengan mulus. Singkat cerita, hari persidangan pun akan dimulai. Sekretaris Yoon akhirnya bertemu dengan Seong-jun sebagai mantan majikannya. Untuk kesekian kalinya dia selalu dianggap remeh karena hanya tamatan SMK. Bahkan menganggap Sekretaris Yoon seorang anjing yang menggigit majikannya. Semua orang dikejutkan dengan pengakuan Sekretaris Yoon yang membongkar kebusukan dari keluarga Jin. Bahwa dibalik semua ini adalah ulah wakil pimpinan Seong-jun yang menjebaknya dan melakukan penggelapan dana. Sayangnya, Sekretaris Yoon tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menghukum Seong-jun karena ketidakhadiran Shin Geong-min, kaki tangan keluarga Jin yang mendadak membatalkan kedatangannya.
Namun, itu tidak membuat tim sekretaris Yun berkecil hati. Mereka menyiapkan strategi terencana untuk mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Jin. Dengan mendatangi Ha In-suk, mantan asisten dari Do Jun, akan membuat semua percaya bahwa kecelakaan itu adalah murni pembunuhan. Sekarang akhirnya terbongkar bahwa kejadian itu nyata adanya dan sengaja ditutupi. Tragisnya, penyakit Ha In-suk kambuh dengan dia dinyatakan saksi cacat karena penyakit tersebut. Sidang pun ditunda karena permasalahan tadi. Hal itu membuat mereka menyerah dengan semua bukti tidak ada lagi untuk mengungkap kejahatan keluarga Jin. Akan tetapi, sekretaris Yun mempunyai bukti kuat untuk membongkar kejahatan mereka. Selama 20 tahun dia menyimpan sebuah bukti rekaman percakapan yang akan membuktikan jika dalang dari semua ini adalah salah satu anggota keluarga Jin. Lalu Shin kembali ke masa lalu memperlihatkan kondisi akan terjadinya kecelakaan beruntun di masa saat itu. Sekretaris Yun dipekerjakan oleh Direktur Kim untuk dikirim menjadi umpan membunuh Do Jun. Tentu saja dia terkejut dan ketakutan dengan pekerjaannya itu, membuat seseorang meninggal karena ditugaskan untuk menghentikan mobilnya di jalan. Pada awalnya, Sekretaris Yun marah kepada Direktur Kim karena membuatnya terlibat dalam insiden kecelakaan maut tersebut. Tetapi karena berasal dari keluarga miskin membuatnya berubah pikiran dan mengubur dalam-dalam insiden tersebut. Dan ternyata di balik semua itu yang tidak lain adalah Pak Yongki, karena dia tidak terima Do Jun akan mewarisi perusahaan Sunyang Group dan menghalangi jalan dari Pak Yongki untuk menjadi pemimpin Sunyang Group. Dengan insiden tersebut akhirnya dia bisa mencicipi menjadi pemimpin Sunyang Group selama 20 tahun terakhir. Namun, keadaan sudah berubah sekarang. Sekretaris Yun akhirnya mengungkapkan insiden kecelakaan maut itu dengan bantuan adiknya. Dia berhasil membongkar kebusukan mereka, membuktikan memang ada dan nyata kecelakaan maut tersebut. Karena berkontribusi dalam kecelakaan maut membuatnya merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Do Jun di masa lalu. Kini Seong Jun tidak bisa berkutik lagi dengan mantan pegawainya menggonggong sangat keras sampai membuat semua orang rewas. Mereka pun akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan keluarga Jin akhirnya menyerah dan melepaskan hak manajemennya sekarang. Sekretaris Yun menjadi pemiliknya dan dia berhasil melengsarkan Seong Jun. Hal itu dia lakukan untuk menebus dosanya di masa lalu dan menyebutnya sebagai pertobatan Jin Do Jun serta Yun Hyun Wo. Pada akhirnya Min Yong tidak lagi memakai pakaian hitam yang selalu melekat padanya selama 20 tahun lamanya. Kini julukan dari malaikat maut sudah lulus dengan dia berhasil mengungkapkan kejahatan mereka. Oleh sebab itulah Sekretaris Yun menjadi terkesima melihat kecantikan dan penampilan baru dari Min Yong yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi Min Yong baru tersadar dengan kata-kata Sekretaris Yun sama persis dengan Do Jun. Series pun selesai. Ya sesuai harapan netizen lah, tapi agak-agak. Terima kasih buat kalian sudah menontonnya sampai habis dan setia menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.